Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaifa halukuna jami'an? Alhamdulillah, menuju khair ya Ustaz. Khair, alhamdulillah. Baik, akhwati fillah. Nuwasilu insyaallah darsana fi al-hadis al-arba'in wal yaum sawfa nakhtu ilal hadis ats-tsani asyar. Al-maudu al-istighalu bima yufidu. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Al-hadis yakni ya hadza huwa matnul hadis ya. Baik, man minkunna turidu an taqra? Fadal. Ustaz. Iya, Afiyah. Tafadhali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi hadithun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Baik. Jazakillah khairan ya Afiyah allati qad ya taqra'u lana al-hadis wa hadzal hadis kama yuzkar huna an Abi Hurairah ya ai alladhi rawil hadis wa Abu Hurairah qad arafna an Abi Hurairah ya wa qad madza zakarna tarjamatu rawil hadis ya idan la nahtaj bi zikri rawil hadis yanian wa mubasyarah an nakhtu ila ma'ani al-mufradat kalimatu min ya min hadza isyaratun litab'id mana tab'id ay ba'du ya sebagian ya dan min artinya sebagian ya sebagian islamil mar'i ay tamamu islami rajulin wa imra'atin ya. Sempurna ya keislaman seseorang baik laki maupun perempuan ya. Islamul mar'i al mar'u yani laisa li rajul faqat lakin al mar'u aidan lin nisa au lil imra'ah ya. Idan la yajuz an yakuna fihi al makna faqat li ar-rijal ya la. Lakin islamul mar'i ay yakunu li rajulin wa imra'atin ya. Ma la ya'nihi ay ma yastafiduhu fil umur wal masalih ad-diniyah wad dunyawiyah. Lakin qabla hadhil kalimah ya nara au fihi kalimah tarkuhu ya. Tarkuhu yani an yada ya kama arafna fi ma qabl ya di hadis ya madza da ma yaribuka ila ma yaribuka da yani utruk ya ay tarkuhu meninggalkan ay ba'dahu ma la ya'nihi ay anna islamal mar'i alamatuhu tarkuhu ya meninggalkan sesuatu ma la ya'nihi hal-hal yang tidak bermanfaat ay ma yastafiduhu ya ya apa yang tidak bermanfaat baginya fil umur dalam perkara wal masalih kebaikan-kebaikan baik diniyah wa dunyawiyah ya agama dan dunia ya. Kalau dulunya baik insyaallah akhirat akan menjadi baik ya. Hada idan al mufradat ya. Taib nara huna yaqul wa qad rawahu Qurrah Ibni Abdurrahman an-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah wa sahhaha turuqahu thumma qala fil hadis hadza min al-kalamil jami' lil ma'anil katsira al-jalilah fil alfaz al-qalilah. Jadi hadis ini juga sebenarnya diriwayatkan oleh Qurrah bin bin Abdurrahman dari Zuhri dari Abi Salamah dari Abu Hurairah ya. Bahkan sahih ya. Jalurnya dianggap sahih ya, sahaha turqahu. Jalur ini sahih. Maqala kemudian disebutkan ada minal kalam al-jami. Ini merupakan kalam yang kompleks ya, jami yang kompleks sekali lil ma'ani katsirah mengandung makna yang banyak al-jalilah dan agung fil alfaz al-qalilah meskipun redaksinya sedikit ya atau tidak banyak ya. Wa nahwi zalika dan lain-lainnya ya.
Wa nahwi dzalika qaulu Abi Dzar ya fi ba'di hadisi ya di antara juga dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari dalam sebagian hadisnya, wa min hasabi kalamihi min amalihi qalla kalamuhu fi ma ya'nihi. Ya. Di antara ya, cukupnya pribadi seseorang atau baiknya pribadi seseorang dari perkataan ya dan perbuatan, qalla kalamuhu fi ma ya'nihi. Sedikit bicara ya kecuali yang bermanfaat ya. Ya. Wa zakar Malik annahu ballaghahu annahu qila Luqman ya. Disebutkan oleh Imam Malik bahwa sampai kepadanya dikatakan kepada Luqman, ma balaghahu bika ma nara. Apa yang terjadi pada dirimu aku tidak pernah atau kami tidak pernah melihat kamu. Yuridunal fadla, maksudnya adalah dalam kaitan dengan kebaikan ya. Faqala sidqul hadis, perkataan yang jujur, wa adaul amanah, amanah yang ditunaikan, wa tarku ma la ya'nini, dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat ya, hal-hal yang tidak berfaedah ya. Ini diantara ciri ya, kemuliaannya seorang alim Luqman ya, bahwa beliau tidak melakukan sesuatu kecuali 3, berkata yang jujur, menunaikan amanah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini yang ada di dalam kitab ya Ibnu Daqiq. Warwa adil Hasan qala, disebutkan juga dari Hasan dikatakan min alamati iradillah, di antara tanda ya, tanda apa? Tanda iradillah, tanda jika Allah ingin memalingkan seorang hamba ya. Ya, jika ada orang yang terus berbuat maksiat ya atau terus ya akan menjadi ya runutannya itu akan menjadi orang yang jauh dari Allah ya. Ya. Iradillah anil abdi, terhadap seorang hamba, an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi, dijadikan kesibukannya itu pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Qala Abu Dawud, terus disebutkan lagi berkata Abu Dawud, usulus sunani fi kulli fannin arbatu ahadis wa dzakara minha hadzal hadis ya. Dasar-dasar sunnah itu dalam setiap seninya ada 4 ya. Seni hadis itu ada 4 ya, di antaranya adalah hadis ini ya. Kalau mungkin kita runut ya dari 4 ini, pertama kan ada tentang hadis niat ya. Hadal awal ya fi kulli fanin minal hadis ya, usulus sunan fi kulli fanin, dasar-dasar sunnah dalam 4 hadis, dalam seni itu ada 4. Yang pertama tentang hadis niat, yang kedua hadis tentang bid'ah ya. Ya. Yang ketiga hadis tentang rukun Islam ya. Yang ketiga, yang kedua dulu ya sebenarnya, yang kedua adalah hadis tentang rukun Islam, yang ketiga tentang apa? Tentang bid'ah, yang keempat adalah tentang hadis ini ya. Hadis tentang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Khotifillah hadahidan. Pananzur ya ziyada min syaril hadis. Hadal hadis aslun fi manhajil muslim. Fi ma ya'ti wa yazar fi dhawil Islam. Hadis ini merupakan pokok dalam manhaj seorang muslim terhadap apa yang dia bisa lakukan dan dia bisa tinggalkan menurut Islam. Fi ma ya'ti artinya yang dia bisa hadirkan, wa yazar apa yang bisa ditinggalkan. Nah, ini merupakan manhaj seorang muslim. Jadi, bagaimana caranya dirinya ini bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan ajaran Islam, dan sesuatu yang harus ditinggalkan sesuai dengan ajaran Islam pula. Ya. Nah, itulah bagian daripada manhaj seorang muslim ya, yang bisa diambil atau bisa dijadikan pedoman hidup. Ya. Aqwalul ulama fi mana ihsanil Islam ya, min husni ihsan min husni islamil mar'i ihsan ya. Beberapa pendapat tentang kalimat ihsanul Islam ya. Al-qaulul awwal fi'lul wajibat wa tarkil muharramat ya. Maksud daripada ihsanul Islam lirrajuli aw lil mar'ah yakni fi'lul wajibat tarkul muharramat, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Cukup sudah. Itu yang dianggap seorang yang ihsan. Baik Islamnya seseorang adalah melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang diharamkan. Asani, ya pendapat yang kedua adalah an yakuna ala rotbatin ihsan al warida fi hadis Jibril.
Yang kedua, ya sesuai dengan urutan ihsan yang ada di dalam hadis kedua ya. Yang mana Nabi SAW ditanya oleh Jibril, mal ihsan. Ya, maqala anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Ya, urutannya kan dalam ihsan itu seseorang yang beribadah seakan-akan dia melihat Allah ya dengan kesungguhan ya. Dia akhirnya khusyuk. Ya, tapi tentunya dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia yakin betul bahwa Allah melihat dirinya. Ini bagian daripada rotbatul ihsannya ya, tingkatan ihsan. Tsumma al-qaulus salis ihsanul Islam laisa ala martabatin wahida bal yatafadalu fihi nas ya. Yang ketiga adalah bahwa kebaikan Islam seseorang itu tidak pada satu tingkatan, ya, laisa ala martabatin wahida, tidak berada pada satu tingkatan, bal yatafadalu fihin nas, namun beragam ya. Ada yang ihsan seseorang itu terkait dengan pendapat pertama, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ada orang yang bukan sekedar wajib yang dilakukan, tapi juga yang sunnah pun dilakukan ya. Senantiasa menjaga yang sunnah. Ya, kalau yang wajib kan yang sudah pasti harus dilaksanakan. Tapi yang sunnah pun ditunaikan. Itu yang kedua, tingkatan yang paling melebihi yang pertama itu kan. Bahkan juga wartakum warhamat, bukan sekedar meninggalkan yang haram tapi meninggalkan yang makruh. Ya, bahkan ada juga yang meninggalkan mubah. Ya, walaupun mubah itu boleh, tapi bagi sampai ingin mendapatkan derajat tinggi, ya melebihi dari yang pertama adalah meninggalkan yang muharramat wal makruhat wal mubahat. Sementara dalam hal yang melakukan itu fi'lul wajibat wal masnunat ya. Hada idan ya. Yatafadhal fihi nas ya, memiliki keragaman perbedaan di antara manusia dalam masalah ihsan Islam ya. Nah, asalah sahuna ya, yang tiga pendapat ini semuanya benar ya. Bisa diambil salah satunya atau tiga-tiganya. Ya, pertama, pokoknya ingin melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang muharram sehingga menjadi ihsanul Islam. Atau ingin menerapkan yang kedua, bahwa ada tingkatan ihsan yang seperti disebutkan dalam hadis yang kedua ya, tentang di pertanyaan Jibril kepada Rasulullah SAW, mal-ihsan. Atau yang ketiga, bahwa memang ada keragaman dalam masalah ihsan seseorang sesuai dengan kadar keilmuannya juga ya. Sesuai dengan kadar ibadahnya dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya bisa ya. Hada idan. Wa min alamati tarki ma la ya'nihi huwa hifzul lisan min lagwil kalam min tarki ma la faidata lahu ya. Di antara tanda seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat adalah menjaga lisan dari perkataan lagun ya, perkataan yang tidak bermanfaat ya. Sendak gurau ya, mintar kimala faidatalhu, dari meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Al asbab al mu'inah ala hifzil lisan. Apa yang menjadi sebab orang bisa terbantu untuk menjaga lisan? Ya. Pertama adalah istisyarul muraqabah ya. Bahwa seseorang itu akan terus terjaga lisannya karena ada perasaan diawasi. Ya, nanu indana muraqabat ya. Kita di dalam diri kita ini banyak pemantaunya ya kan. Pemantau utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti ada malaikat Raqib dan Atid ya. Lalu ada juga anggota tubuh kita yang akan memantau juga kan. Anggota tubuh kita nanti akan menjadi saksi kan, berarti memantau kita juga. Bahkan tempat kita tinggal pun dia akan memantau. Bumi tempat kita berpijak, dia akan pantau dan akan menjadi ya saksi nanti kelak di hadapan Allah ya. Hada idan ya al asbab al mu'inah ya. Sebab-sebab atau faktor-faktor yang bisa membantu kita terjaga lisan. Yang pertama adalah istisyaru al muraqabah. Adanya perasaan diawasi. Tsaniyan khasyatul hisab fil akhirah. Memiliki rasa takut akan hisab ya. Adanya pertanggungjawaban atau perhitungan di akhirat. Ya. Sebagaimana kita paham bahwa kita akan melewati berbagai ya suasana ya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala
yang akan menentukan hal nahnu min ahlil jannah au na'udzubillah min ahlinar. Ya. Ya. Masalan nahnu al'an fi hayatina dunya wa hadha darul amal, ya. Wa sawfa namshi ila daril barzakh au al-kubru, ya. Kita akan berada nanti di kuburan atau disebut dengan tempat yang namanya barzakh, ya, alam barzakh. Tsumma badahu, ya, al-ba'su, ya. Tsumma al-hasyru an-nusyuru, ya. Dihidupkan kembali, terus digiring menuju tempat, ya, ini al-hisab, ya. Setelah itu baru adalah perhitungan, ya. Wa ba'da hisab al-mizan, ya. Ditimbang amal-amal kita, summa ba'dal mizan as-sirat, ya. Kemudian diperintah untuk melewati jalan, ya. Wa fi sirat unaka man yamsi ala, ya, suratin wa man yamsi, ya, bibit'in, ya. Ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya lambat, ada yang jalannya merangkak, ada yang jalannya bergelantungan, bahkan ada juga yang terjerumus atau masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Ya, ada akhirnya yang selamat sesuai dengan mizannya, mizan hasanahnya besar atau berat atau tidak. Nah, idza kana nahnu indana khasyatul hisab fil akhirah fasawfa nastati an nahfaza lisanana. Kalau kita merasa takut dengan hari hisab, kita akan tetap menjaga diri kita, lisan kita dari berkata yang tidak bermanfaat, ya. Kenapa? Karena setiap kata yang kita keluarkan pasti ada pertanggungjawabannya, dicatat oleh malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada yang diungkapkan, tidak ada kata yang keluar kecuali ada namanya penjaga atau pencatat, yaitu raqib dan atid, ya. Hada idzan. Tsumma as-salis min asbab al-mu'ina ala hifdzil lisan ulul himmah. Memiliki semangat yang tinggi. Ya. Bagaimana caranya untuk bisa meraih ridho Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah, untuk mendapatkan rahmat dari Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah? Maka semangat yang inilah yang akhirnya membuat lisan kita bisa terjaga. Ya, jadi menjaga diri atau menjaga lisan dari berkata yang bermanfaat atau terhindar dari kata-kata yang tidak bermanfaat, ya. Karena setiap kata pasti akan ada catatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ar-rabi al-asbab al-mu'ina ala hifdzil lisan syughlul lisan bi zikrillah taala. Syughlul lisan, menyibukkan lisan untuk berzikir, ya. Kalau orang berzikir berarti tidak ada hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Setiap hal, ya, setiap kondisi, setiap keadaan selalu berzikir. Apapun yang dia, ya, lakukan selalu berzikir, ya. Lisannya terus selalu mengucapkan zikir, ya. Sehingga akhirnya tidak sempat, ya, tidak sempat mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Bahkan sampai ada yang bertanya di antara sahabat, kan, ya Rasulullah, laukana fi zamani fitnatin, ya, kalau ada nanti kondisi seperti yang disebutkan oleh Nabi adalah zaman fitnah, begitu banyak fitnah, kira-kira apa yang bisa membuat kita selamat, ya? Apa yang harus kita lakukan agar selamat dari fitnah? Maka qala Nabi SAW, la yazalu lisanuka rutban bi zikrillah. Agar kamu bisa selamat dari fitnah, maka tetaplah lisanmu basah dengan berzikir, ya. Jadi jadikanlah lisan ini selalu basah dengan berzikir. Ya, kayak sekarang kita kan dalam kondisi banyak fitnah, ya. Ulama difitnah, umat Islam difitnah. Agar selamat, agar kita bisa terhindar dari itu, banyak-banyaklah berzikir. Jangan jadikan lisan ini kecuali selalu basah dengan zikir. Jangan sampai kering dari berzikir. Ya tentunya zikir banyak. Apakah zikir dengan istighfar, dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, atau dengan baca Quran, atau dengan berkata-kata perkataan yang baik, itu selalu dikatakan zikir. Selama itu baik, maka dianggap zikir. Lalu al-akhir, ya, min asbab al-mu'ina ala hifdzil lisan al-ihtiraz minal fudul. Al-ihtiraz adalah berhati-hati. Berhati-hati dari hal-hal yang berlebihan, al-fudul, ya. Dari hal yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan biasanya tidak bermanfaat, ya. Makanya kita diperintah untuk mabaina, ya,
al-awwal wasalis ya. Jadi berada di tengah-tengah yang kedua itu kan. Ya, masalan la taghya la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti ya. Itu dalam masalah infak ya, enggak boleh berlebihan juga barang infak. Dalam firman Allah katakan, janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di leher. Artinya itu menunjukkan pelit ya. Jangan jadikan dirimu terbelenggu ya, seperti orang yang melilitkan tangannya di leher ya. Ya, itu kan dalam arti dia menjaga sekali dengan ketat harta jangan sampai keluar. Dan juga wala tabsutha, jangan dibentangkan sebentang-bentangnya. Nah, ya. Jangan juga dibentangkan semuanya, artinya dikeluarkan semua hartanya, nggak ada yang tersisa. Ya, tapi di tengah-tengah antar keduanya ya. Jadi silakan berinfak ya, jangan berlebihan ya. Nah, itu juga bagian daripada bagaimana dalam ya berinfak saja tidak boleh berlebihan, apalagi dalam berkata, dalam perbuatan yang akhirnya menjerumuskan manusia pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Hada idan ma yata'alaku fi alamati tarki malayanihi al asbab al mu'ina ala hifdzil lisan. Baik. Nahnu nanzur min hadisin akhar ya. Ya ziyadatun ya min hadal hadis ya min hadisin nabil al akhar. Dari hadis Nabi yang lain ya, qala kana fi suhuf Ibrahim. Bahwa dalam suhuf Ibrahim katanya, atau lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, atau dalam kitab Nabi Ibrahim, disebutkan alal aqil malam yakun maghluban ala aqlihi antakuna lahu sa'ad. Ya. Bahwa orang yang cerdas, kata Nabi, orang yang berakal, orang yang cerdik, ya, orang yang memiliki akal yang sehat, ya, malam yakun maghluban ala aqlihi, selama ya dirinya atau akalnya tidak sakit ya, atau tidak hilang itu kan kecerdasannya, maka antakuna lahu sa'at, dia akan menggunakan waktu-waktunya ya pada 4 perkara ya. Jadi menggunakan waktunya untuk 4 perkara ya. Al awal apa? Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Ya, pertama adalah waktu yang digunakan untuk bermunajah di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Yunaji berarti bermunajat atau beribadah ya. Nah, ini adalah kebaikan ya. Orang yang berakal adalah orang yang mampu menjadikan waktunya untuk bermunajat selalu kepada Allah. Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Ya, hidup kita kan memang untuk ibadah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kan. Ya, jadi kita untuk beribadah kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Nah, ini adalah munajah. Kita bermohon, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Nah, kalau digunakan untuk yang satu ini, maka baiklah seorang hamba. Kadang mungkin dia sudah beribadah, ya, tapi bagaimana caranya agar bertambah kebaikannya? Maka digunakanlah waktu yang lain. Sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Yang kedua, dia berusaha untuk menjadikan waktunya itu untuk melakukan introspeksi, muhasabah dirinya ya. Baik muhasabah harian ya, menjelang tidur di muhasabah apa yang sudah saya lakukan pada hari ini sejak saya bangun tidur dan akan tidur lagi saat ini ya. Apakah ada yang baik, saya mohon kepada Allah agar Allah terima. Apakah ada yang kurang, saya mohon kepada Allah agar sempurnakan. Apakah ada yang jelek, yang buruk, mohon kepada Allah ampunan ya. Atau ada orang yang mungkin yang saya lakukan ya, saya menyakiti dia, mohon kepada Allah agar ya nanti besok diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang tersebut. Atau orang lain menyakiti saya mohon agar Allah ampuni dosanya. Muhasabah terus ya tiap hari ya. Atau mungkin muhasabah pekanan ya, tiap hari Ahad misalkan. Nah, sudah banyakkah yang saya lakukan selama pekan ini apa saja ya. Atau juga bulanan ya, setiap bulan, akhir bulan mungkin atau awal bulan. Atau mungkin tahunan ya, biasanya bulan Ramadan ya, dijadikan sarana untuk bermuhasabah selama 1 tahun ini apa yang saya lakukan. Maka bulan Ramadan dijadikan untuk ya sarana meningkatkan amal ibadah ya. Nah, ini namanya sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Waktu yang digunakan untuk muhasabah. Tsumma yalihi sa'atun yatafakkaru fiha fi sun'illah. Yang ketiga, kalau misalkan ibadah sudah, muhasabah sudah, lalu dia mungkin melihat alam semesta, dia hidup di tempat begitu banyak keindahan,
maka dia selalu melakukan tafakkur. Waktu yang digunakan untuk yatafakkar, ya, mentafakuri apa yang Allah ciptakan, ya. Allah menciptakan anggota tubuh kita yang sempurna, kita tafakkur. Allah menciptakan alam semesta yang indah, kita tafakkur. Allah menciptakan begitu banyak makhluk yang beredar beragam, kita tafakkur, ya. Ada binatang, ada tumbuhan dan jenis-jenis yang lain. Hada huwa tafakkur, ya. Ini baik juga, sehingga akhirnya kita mendapatkan apresiasi dari Allah sebagaimana yang dalam surat Ali Imran, ya, di penghujung surat Al Imran disebutkan alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna, ya. Kan? Jadi selalu dia berzikir baik di saat dia diri, duduk maupun berbaring, ya, dan juga bertafakur, ya. Ya, cuma dimengatakan ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka keluarlah ungkapan apa yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia, ya. Tidak ada yang tidak bermanfaat, semua ciptaan Allah, ya. Maka dia berlindung kepada Allah agar dihindari dari azab api neraka. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah sa'atun, ya. Sa'atu gulamin fi hajatihi, ya, minal mat'ami wal mashrabi. Ya. Ini salah sebenarnya ini. Bukan gulam, ya, tapi yakdi fiha lihajatihi, ya. Yakdi, ya. Ntar saya ganti dulu, ya. Yakdi. Yakdi artinya waktu yang digunakan untuk memenuhi hajatnya, ya. Jadi digunakan untuk memenuhi hajatnya milan mat'am wal masyrab, ya, baik makan maupun minuman, ya. Artinya ya kan sehari-hari ya pasti butuh makan, pasti butuh minum, ya. Kadang makan sehari berapa kali kalau makan itu? Sehari semalam. Sekali? 3 kali. 3 kali, ya. Ada yang 4 kali ini? Plus ngemil, Ustaz. Nah, Ngemil. ngemilnya, ya, ngemilnya paling banyak, ya. Ya. Apalagi kalau, ya, habis pagi makan pagi, nanti jam 10 ngemil, kan. Ya. Nanti habis zuhur makan siang, nanti jam 2, jam 3 ngemilnya lagi. Ya. Ya, jadi bisa 6 kali, ya, ngemil 3, makan pokok 3, ya. Ya. Nah, ini ya tentunya bukan berarti tidak bermanfaat. Insya Allah dengan makan untuk juga menguatkan agar tenaga kita punya, ya, imunitas kita punya, apalagi sekarang di kondisi pandemi membutuhkan imunitas yang banyak, ya. Makan pun perlu banyak, tapi jangan kebanyakan, ya. Banyak boleh tapi jangan kebanyakan. Ya, nanti bisa berubah, ya. Jadi tumbuhnya enggak ke atas tapi tumbuhnya ke samping jadinya nanti. Nah, jadi minal mat'am, ya, makanan dan masyrab dan minuman, ya. Nah, ini semua 4 hal ini membuat orang yang berakal menggunakan waktu dengan baik, ya. Yang pertama untuk ibadah, yang kedua untuk muhasabah, yang ketiga untuk tafakur, yang keempat untuk memenuhi hajat sehari-hari, makan dan minum, ya. Ada lagi yang lain disebutkan bahwa alal akil alla yakuna za'inan illa lisalasin, bahwa orang yang berakal, orang yang cerdas tidak akan za'inan, bersusah payah, ya, bekerja dengan gigih, bekerja dengan sungguh-sungguh, itu namanya za'inan, ya. Bekerja dengan, ya, sampai banting tulang, ya, atau juga banting apa saja yang dimunya, ya. Artinya menunjukkan kesemangatannya, itu kan, kecuali untuk 3 perkara, ya. Jadi usahanya itu untuk 3 perkara, bukan yang lain. Apa yang pertama? Tazawwad lima'adin, untuk menambah bekal agar nanti lima'ad, ya, untuk kita kembali kepada Allah. Kira-kira kalau tazawwad lima'adin apa, ya? Ya tentunya ibadah, yang tadi yang 4 itu kan, muhasabah, berbuat yang baik. Ini tazawwad lima'adin. Ya, bahwa kita ini
hidup ini untuk memang memperbanyak bekal, ya, memperbanyak bekal. Ya. Jadi hakikatnya memang kita akan kembali kepada Allah, lalu apa yang kita bawa nanti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aktivitas kita, kerja kita yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk tazawwad lima adin. Janganlah bekerja kecuali untuk ini. Ya seperti kalian sekarang, termasuk saya yang mengajar, kalian belajar, ini tazawwad lima adin. Ya, kita berusaha untuk menjadikan belajar mengajar kebaikan. Ya, semoga belajar kita ini menambah ya mizan hasanah. Ya, agar seperti yang dalam surat Al-Qari'ah ya, fa'amman sakulat mawazinuhu. Bagi siapa yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi isyatir radiyah, akan mendapatkan hidup yang penuh keridhaan. Ya. Nah, inilah tazawwadu lima adin. Kita jangan lemah semangat untuk membawa bekal ini. Ya. Terus semangat, apapun kondisinya, semangat. Ya, tazawwadu lima adin. Atau yang kedua, usaha yang kita kerjakan itu adalah untuk ya marmatan lima asin, ya, atau hirfatan lima asin, atau marmatan dan hirfat itu apa maksudnya? Adalah untuk meningkatkan kemampuan ya, atau juga keahlian. Ya, kalau yang pertama kan untuk akhirat, yang kedua untuk kehidupan dunia kita akan datang. Ya, marmatan artinya meningkatkan kemampuan, meningkatkan keahlian. Ya, sekarang kalian belajar. Ini kan untuk nanti ke depan memiliki keahlian. Terutama dalam bidang apa? Dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, dalam bidang syariat. Ya. Yang ke depan pasti dibutuhkan untuk masyarakat. Akhirnya hidup kalian menjadi orang yang memberikan manfaat untuk masyarakat. Masyarakat mendapatkan pemahaman setelah ya kalian ya memiliki kemampuan keahlian. Makanya belajar dengan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan ilmu yang banyak, wawasan yang luas, terutama terkait dengan ilmu syariah. Ya. Nah, ini juga harus kita usahakan, zoinan, kerja keras. Ya. Zoinan, semangat. Zoinan, tidak pandang menyerah. Ya. Walaupun kondisi pandemi, ya belajarnya jarak jauh, ya dengan media, itu kan tetap semangat. Ya. Marmatan, ya, untuk meningkatkan keahlian lima asin untuk kehidupan yang akan datang. Ma'asin dari ma'isyah. Ma'isyah itu artinya kehidupan ya. Kehidupan pasti di masa akan datang membutuhkan akan kemampuan, ya, keahlian. Atau yang ketiga, lazzatan fi ghairi muharramin. Ya. Atau juga untuk meraih kenikmatan selama tidak diharamkan. Atau pada sesuatu yang tidak diharamkan. Apa itu lazzatan fi ghairi muharramin? Kayak tadi yang keempat kan, untuk mendapatkan makan dan minum, ya. Untuk juga ya kalau misalkan perlu jalan-jalan ya rihlah kan, atau juga untuk nanti ya setelah ada masanya mendapatkan jodoh menikah gitu kan. Ini kan lazatan fi ghairi muharramin ya. Hanya mendapatkan sesuatu yang bisa dinikmati tapi bukan yang diharamkan ya. Nah, ketika ini kita lakukan atau seseorang melakukan, inilah orang yang berakal, orang yang cerdas ya. Tidak bersusah payah dia, tidak bekerja keras dia, tidak semangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari kecuali untuk menggapai tiga hal ini. Tazawwadu lima adin, au marmatan lima asin, au ladzatan fi ghairi muharramin. Ya, menambah bekal untuk hari akhirat, meningkatkan keahlian untuk kehidupan yang akan datang, atau juga untuk menikmati kehidupan, karena hidup ini harus memang kita nikmati, dan kenikmatan itu tidaklah yang diharamkan. Ya. Kalau yang diharamkan itu pasti sudah dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, tsumma yaqulu 'alal akil ay yakuna basiran bi zamanihi. Orang yang berakal itu adalah ya lalu basiron, ya, memiliki jangkauan ya visi waktu yang akan datang, ya. Artinya selalu memiliki pandangan yang jauh, ya. Atau sebenarnya gini ya, masalah bagaimana selalu memiliki ketelitian, ya. Ketelitian dalam hidupnya, ya. Selalu berhati-hati, ya, basiron. Au mukbilan ala sya'nihi, selalu ya
memiliki masa depan yang cerah ya, atau positif ya. Positif dalam ya masa depan ya. Jangan selalu negatif ya, walaupun kondisi sekarang jangan selalu negatif, selalulah positif ya, karena pandangan manusia itu sesuai dengan ya perasaannya ya. Ya, ada dalam suatu kitab yang dikatakan kita ini harus selalu memiliki positif dalam ya perasaan ya. Terus juga positif dalam pandangan ya, dan juga positif dalam motivasi. Kalau kita positif 3 ini, maka insya Allah akan memberikan pencerahan ya, atau hidup akan cerah. Lalu yang ketiga adalah hafizun lilisanihi. Orang berakal itu selalu menjaga lisannya. Jaga lisannya dari berkata, karena lisan itu tidak bertulang. Ya, kadang mudah sekali terungkap atau keluar kata-kata yang tidak terkendali ya. Lalu yang terakhir adalah wa min hasabi kalamihi min amalihi qalla kalamuhu illa fi ma ya'nihi. Ini yang tadi diungkapkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ya, di antara cukupnya perkataan seseorang dari amalnya adalah sedikit bicara kecuali yang bermanfaat. Ya. Kecuali yang bermanfaat. Ya, subhanallah, inilah hadis yang singkat tapi memiliki makna yang banyak. Nah, terakhir adalah fawaidul hadis. Ya, apa yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini? Al-awwal anna min mahasini al-Islam al-inaya bima yanfa' fid din tsumma fid dunya. Di antara kebaikan Islam adalah memiliki perhatian terhadap yang bermanfaat, terutama dalam agamanya, kemudian dunianya. Jadi agama dulu baru dunia ya. Kalau agama sudah baik, insya Allah dunia akan baik. Tapi kalau orang perhatian pada dunia duluan, kemungkinan di agamanya akan kurang ya. Kurang mendapatkan kebaikan atau perhatian. Ya, yang penting perhatian terhadap dunia, di agama dulu baru dunia. Kemudian atani al-irsyad ila tarki ma yadurru fil akhirah wa tarki ma la yanfa. Ya, selalu ya memiliki kecerdasan untuk meninggalkan yang berbahaya, yang membahayakan dirinya untuk ke dalam akhirat. Lalu meninggalkan yang tidak bermanfaat ya. Ini adalah petunjuk. Hadis ini memberikan petunjuk untuk meninggalkan yang berbahaya untuk dirinya di akhirat kelak ya. Lalu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Tsumma asalis al-irsyad, petunjuk ila tarki ma laysa min sya'nil insan wa ma laysa minhu bisabil ya. Petunjuk untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan manusia ya. Dan yang tidak ada jalannya ya untuk itu. Maksudnya adalah bahwa kita ini kan punya tujuan masing-masing ya. Hidup kita ini adalah tujuannya untuk beribadah. Manusia itu diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak ada urusan dengan manusia. Ya, maksudnya sibuk dengan binatang-binatang gitu kan. Sibuk dengan pohon-pohon ya. Kalau bermanfaat mungkin boleh saja, tapi kalau misalkan sampai melalaikan, nah ini yang tidak akhirnya baik untuknya. Lalu al-irsyad, petunjuk ila fi'li mahasini ad-din wa tarki ma la yunafiha. Ya. Dan juga petunjuk untuk selalu berbuat ya, demi kebaikan agama dan meninggalkan apa yang bisa menafikan, menghilangkan kebaikan tersebut. Artinya tidak bermanfaat. Tumal akhir al-hassu al-istighal bima ya'ni. Semangat untuk sibuk pada yang bermanfaat. Wa huwa ma yafuzu bihil mar'u fi ma'adihi minal islam wal iman wal ihsan. Yang bisa membuat dirinya mendapatkan keuntungan ya baik ya di dalam masalah Islam, iman dan ihsan. Ya, terutama fi ma'adi nanti ya di hari tempat kembali. Wa ma yata'allaqu bidaruri hayatihi fi ma'asyihi. Dan yang berhubung dengan hajat hidupnya dalam kehidupan. Fa innal mustaqil bihadza yaslam minal mukhasamat wa jami'is syurur. Karena orang yang sibuk dengan kebaikan-kebaikan akan selamat dari berbagai mukhasamat ya, dari berbagai keburukan ya atau berbagai pertentangan ya mukhasamat dan seluruh keburukan-keburukan. Hadhihi fawaidul hadis minal hadis alladzi ma'ana asani asar minal arba'in an-nawawiyah. Baik, aku fi hada ya. Hal min soalin min kunna tafadhali. Ada yang sampaikan? Karena Ustaz Titin. Naam. Gimana terkait yang menjaga perkataan tadi Ustaz? Ya. Gimana cara kita merespon
kalau kan kita berusaha diam untuk menjaga lisan ya Ustaz, tapi ada orang-orang yang mengatakan kita tuh sombong atau cuek karena kita nggak banyak ngomong gitu Ustaz. Ya, itu ujiannya kan. Biarin aja kan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan itu sehingga akhirnya mengikuti apa yang diinginkan ya. Sampaikan aja ya. Saya bukan berarti sombong atau bukan berarti cuek ya, tapi saya ingin mengatakan sesuatu yang baik untuk saya dan untuk Anda gitu kan. Kalau baik mari kita berbicara, kita ngobrol gitu kan. Tapi kalau enggak, buat apa? Mendingan saya berzikir, mendingan saya baca Quran, ayo kita bersama-sama gitu kan. Ya, saling menasihati juga boleh kan. Ya, kalau memang baik, mari berdiskusi, mari berbicara, ngobrol gitu kan. Tapi kalau enggak, ya sia-sia sayang ya kan. Kita punya waktu sebentar dalam hidup, hanya kita isi dengan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat ya. Kadang kan ada orang cerita ya masa lalu diceritakan. Dulu kan saya begini, waktu SD begini, waktu TK begitu kan. Waktu SMP, SMA, cerita-cerita yang dahulu, padahal yang nggak ada manfaatnya juga kan. Ya. Ya, makanya kalau dikasih katakan ketika diam, ketika nggak banyak ngobrol dianggap sombong atau cuek atau gimana itu kan, ya biarin aja ya. Kalau emang perlu disampaikan, ya sampaikan aja bahwa bukan berarti saya sombong, berarti saya cuek, tapi saya ingin seperti para ulama dahulu tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Kalau memang bermanfaat akan saya sampaikan, kalau tidak ya sudah. Mendingan ya masing-masing kita ya apakah berzikir, bertasbih dan ya mengucapkan sesuatu yang memang memiliki manfaat ya. Ya, mungkin ada ya. Apaan? Satu lagi Ustaz Afwan. Misal kita cerita tentang masa lalu nih Ustaz kan, cerita tentang masa lalu, tapi itu bisa menjadi sebuah motivasi untuk orang lain itu nggak apa-apa kan Ustaz? Nah, kalau ya itu yang bermanfaat, boleh saja kan. Ngambil ibroh kan. Ya, jadi ibroh dari masa lalu silakan ya. Makanya kan dalam Al-Qur'an itu banyak cerita-cerita kan. Tujuannya apa? Jadikan ibroh kan. Agar jangan sampai terjerumus pada perbuatan-perbuatan dilakukan oleh masa lalu kan. Umat yang lalu kan. Sehingga akhirnya dengan banyak mendapatkan atau juga bercerita dengan masa lalu, maka diambil manfaat dan juga diambil pelajaran. Nah ini tentunya baik. Ya. Tapi kalau misalkan cuma kenangan ngalor ngidul itu kan juga untuk jadikan bahan tertawa ya buat apa itu kan. Lebih baik kita cerita yang akan datang kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan 3 tadi kan agar mendapatkan tazawwud 5 adin, marmatan 5 asin, lazatan fi ghairi muharramin, itu yang harus kita tuju kan. Ya, memperbanyak bekal, ya, meningkatkan kemampuan, kapabilitas, keahlian, atau juga untuk mendapatkan meraih sesuatu yang bisa kita nikmati selama tidak diharamkan. Ya. Hada idzan. Ya. Baik, al-akhir. Ustaz izin bertanya. Nah. Kalau misalkan ada orang yang misalkan tadi kan bilangnya ini ya, perbanyak bertafakur gitu ya Ustaz ya. Apa? Perbanyak? Nah, yang berpikir itu tadi. Tafakur ya. Iya, bertafakur. Nah, terus ada orang yang misalkan berpikir atau bertafakur tentang bagaimana bentuk bumi gitu Ustaz. Nah, sampai akhirnya menghasilkan perdebatan gitu Ustaz. Jadi itu tafakurnya gimana Ustaz? Ya. Jadi kalau tafakurnya akhirnya membuat dirinya atau mending ditinggalkan atau jadi tafakur itu tafakur yang bermanfaat dan menjadikan keilmuan ya bagi dirinya ya. Jadi bertambah ilmu bukan malah bingung ya. Kalau bingung itu berarti dia tafakur yang tidak berdasar ya kan. Hanya berkata bagaimana bentuk bumi, bulat atau kotak ya kan. Ya, bagaimana bentuk bumi, datar atau memang tidak ada ujungnya kan. Kalau datar kan pasti ada ujungnya kan. Nah, akhirnya bertanya-tanya. Tapi kalau misalkan dia nanti akhirnya bahwa bumi ini memang Allah ciptakan dengan begitu indahnya, lalu tidak ada yang terbentuk sia-sia atau tiba-tiba, kecuali ada yang menciptakan, lalu dia mencari kira-kira siapa nih yang menciptakan. Akhirnya dia nanti
bertanya kepada ulama atau bertanya yang memiliki kemampuan, fas'alu al-dzikri in kuntum la ta'lamun kan. Lalu berkesimpulan bahwa semua yang ada di sini adalah ada penciptanya, termasuk saya, ada yang menciptakan. Ya, lalu akhirnya dia berkesimpulan bahwa yang menciptakan ini adalah yang maha kuasa atau yang pasti indah sebagaimana indahnya dan begitu besarnya alam semesta. Nah, akhirnya ketika dia melakukan tafakur seperti ini, nilainya bermanfaat. Tapi kalau sampai akhirnya menjadi bingung, lalu akhirnya mengatakan, ya udah alam semesta memang begini adanya, ya. Akhirnya dia berkesimpulan bumi ini ada tiba-tiba, ya, atau bumi ini ada ya sejak dahulu kala, bahkan seperti yang ahlu dahar ya, mereka yang mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahar. Wah kita ini ada begitu saja ya, dan kita tidak akan mati kecuali karena memang ada waktunya ya. Nah ini yang tafakur yang tidak ya memberikan manfaat untuk dirinya ya. Tafakurlah seperti tafakurnya Nabi Ibrahim kan, ketika dia melihat matahari merasa kayaknya ini Tuhan deh ya. Kan, tapi ketika akhirnya sebelumnya ini ya, sebelumnya bintang-bintang ya. Ya, falam maro'a kaukaban qala hadza rabbi. Di saat dia melihat bintang, dia mengatakan kayak ini Tuhan saya. Tapi ketika akhirnya hilang, nggak mungkin Tuhan saya menghilang seperti itu kan. Ya, kemudian dia melihat bulan, ya, wala maro'a qamara hadza rabbi. Ya. Ketika dia melihat bulan, kayaknya ini Tuhan saya nih, agak besaran kan. Tapi ketika menghilang di waktu siang, dia mengatakan bukan Tuhan saya kalau begini juga. La ilam yahdini rabbi la kunana minal khasirin. Ya, kalau Allah tidak berikan hidayah kepadaku, aku akan menjadi orang yang rugi. Nah, ketika dia melihat matahari, mengatakan hada rabbi hada akbar. Ini Tuhan saya nih, matahari Tuhan saya ini lebih besar lagi, lebih terang gitu kan. Tapi ketika masuk malam dia mengatakan enggak mungkin begini ya, dan dia berkata bahwa ya wahai kaumku, Allah telah memberikan hidayah kepadaku. Akhirnya dia berpikir begitu, tafakurnya untuk menuju sesuatu yang baik ya, menuju Allah Subhanahu wa taala, atau juga menjadikan dia mendapatkan ilmu pengetahuan di situ. Ya, kan di dalam itu kan mengatakan makhluk tahadza batila, apa yang Allah ciptakan tidak ada sia-sia. Ya, begitu terus ya. Nah, ini tafakur yang sebenarnya, bukan membuat akhirnya dirinya bingung ya. Wallahu alam ya. Baik, al-akhar. Ustadz, mau nanya, kalau misalkan apa judulnya, ini kan Ustadz hadisnya itu kan judulnya begini kan. Nah, kalau misalkan judulnya beda itu nggak apa-apa nggak sih Ustadz? Tapi isinya tetap sama. Silakan. Jadi masalah judul itu, ini namanya kalau dalam kajian tafsir ya, namanya tafsir maudhu'i. Ya. Jadi satu kata bisa orang memiliki pandangan yang berbeda-beda kan? Misalkan kan di sini ya. Kalau saya beri judul kan al-istighol bima ya'nihi ya. Jadi menyibukkan dia dengan hal yang bermanfaat. Tapi mungkin ada yang melihat judul lain apa ya. Misalkan ciri Islam seseorang ya, ciri kebaikan Islam seseorang. Itu dua ya, ciri Islamnya seseorang ya. Terus yang ketiga bagaimana apa ya? Yang ketiga adalah bekerjalah dengan perbuatan yang bermanfaat ya. Kan gitu, beraktivitas sesuatu yang bermanfaat ya. Atau yang lain misalkan makna Islam sebenarnya apa ya. Pokoknya banyaklah dengan berbagai tinjauan ya, silakan dengan tema-tema yang berbeda. Kira-kira Salma apa punya judulnya? Enggak sih Ustadz, ini ada orang nanya, minta tolong Salma nanya. Iya, udah kira-kira yang mau tanya itu apa? Kira nggak apa-apa gitu kan? Enggak sih kalau Salma judulnya bahasa Indonesia. Apa? Sama menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah iya, bisa saja gitu. Sama dengan itu kan kalimatnya al-istighol bima yufid. Yeah. Itu bahasa Arabnya jadi ya. Iya. Itu sekeren. Kayak dalam tafsir maudhu'i kan gitu juga. Nanti kalian akan belajar kan tafsir maudhu'i. Yaitu kan dalam tafsir maudhu'i itu kan satu surat bisa banyak judul ya. Satu kalimat juga satu ayat. Nah. Baik, al-akhir. Majud?
Mau nanya Ustaz. Nah, Ustaz, apa bedanya muhasabah sama tafakur, Ustaz? muhasabah dengan Tafakur. tafakur. Kalau Iya. muhasabah biasanya terkait dengan amal, ya. Apa yang kita sudah amalkan, kita introspeksi diri, ya. Misalkan dari hari ini nanti sampai malam, kita akhirnya nanti muhasabah, kita hitung kan, kalau muhasabah itu hitung. Menghitung kegiatan kita yang sudah kita lakukan selama 1 hari, ya. Itu namanya muhasabah. Ya. Ya, jadi artinya menghitung sebenarnya muhasabah itu. Ya. Mencoba menghitung. Dalam penghitungan itu tentunya kita berusaha untuk bagaimana kalau yang baik kita mohon kepada Allah agar Allah terima, terus besoknya agar Allah berikan kesempatan untuk berbuat baik lagi. Kalau yang buruk kita mohon kepada Allah agar Allah ampuni, lalu besok jangan diulang lagi. Gitu. Makanya kata Umar bin Khattab kan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian di dunia sebelum kalian dihisab nanti di akhirat yang sebenarnya, kan? Ya. Bahkan dalam kalimat ini katakan man hasaba fid dunya, ya. Saya lupa selanjutnya. Barang siapa yang berusaha atau biasa menghisab dirinya di dunia, maka ringan hisabnya di akhirat. Kenapa? Karena ketika dia muhasabah diri di dunia, dia akan berusaha untuk, ya, kalau yang baik ditingkatkan, kalau yang buruk ditinggalkan, kan? Berbeda dengan orang yang cuek, kan, nggak ada muhasabah, kan? Biasa saja, kan? Bahkan ada juga menganggap sesuatu yang dilakukan itu nggak akan ada hisabnya. Ya. Nah, itu namanya muhasabah. Tapi kalau tafakur itu sesuatu yang zahir, ya. Tafakur itu kita berpikir, merenung sesuatu yang ada di hadapan kita. Misalkan kalau ada orang yang hidup di lautan, ya, di pinggir laut, ya, atau di pantai, ya, dekat laut tinggalnya, dia akan melihat alam begitu indahnya dengan laut yang membentang luas, ya, laut yang dalam, gitu kan, ikan yang banyak di bawah, bahkan ketika menyelam ada karang yang begitu indah. Tinggal dia tafakur dengan alam yang ada di lautan. Ketika dia tinggal di daerah pegunungan, dia melihat begitu indahnya alam dengan pepohonan yang hijau, ya, membentang luas pula, ya, dengan air juga yang ada di dalam tanah yang terus mengalir, ya, dari bumi yang terhampar, gitu kan. Begitu namanya tafakur, ya. Bahkan tafakur kepada diri sendiri juga boleh, ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah, apakah kalian tidak berpikir, tidak melihat. Nah, itu bedanya antara tafakur dengan muhasabah. Jadi muhasabah itu artinya introspeksi diri, sementara tafakur artinya melakukan, ya, penglihatan terhadap alam, ya. Berpikir lalu berusaha untuk mengambil apa yang bisa bermanfaat untuk dirinya dalam mengenal Allah dan juga mengenal indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada idan, ya. Syukran Ustaz. Apaan? Baik, al-akhir maujudah? Jika tidak ada kita tambah lagi, ya, karena hari ini hari terakhir kita nih. Hari ini hari terakhir, Ustaz. Iya, tapi kalau bisa sih minggu depan kita masuk lagi, ya, nggak apa-apa, ya. Jadi kalau UASnya sampai hadis berapa, Ustaz? Nah, ya nanti kita ini aja, yang penting kita bahas dulu, nanti kita sepakati di pekan depan lah, ya. Yang penting ilmu antum dapat, ya. Kalau dapat ilmu mengenai nanti UASnya kesepakatan bersama-sama aja. Ya. Mau semuanya, mau sebagiannya, ya. Ya. Ya, Ustaz, jazakallah. Kita lihat hadis yang ke-13, ya. Apa nih hadis 13? Tapi waktunya tinggal berapa menit lagi nih, ya. Min kamalil iman, ya. Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Hah? Kelihatan. Ya. Baik, al-hadisus salis asyar min kamalil iman. Di antara kesempurnaan iman, ya. Baik, man turid an taqra. Ada yang mau baca? Ana, Ustaz. Nah. Coba, Fatimah. Coba. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu
khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ya. Hadal hadis jazakillah ya Fatimah an Abi Hamzah ya, Anas ibni Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hamzah Anas bin Malik ya. Sananzur tajamatu rawil hadis. Anas ibni Malik wa sahabi al-jalil Anas bin Malik ibni Nadhr al-Khajraji al-Ansari min Bani Adi ibni Najjar wa kunniyatuhu Abu Hamzah ya. Jadi Anas ini adalah sahabat terkemuka ya. Beliau adalah nama lengkapnya Anas bin Malik bin Nadhr, berasal dari Khajraj ya, dari suku Khajraj dan dari kalangan Ansor ya. Dari Bani Najjar, dari suku Adi ya, Adi bin Najjar, dan kunyahnya adalah Abu Hamzah. Bisa jadi nama anaknya Abu Hamzah ya, mereka sebut Abu Hamzah. Wulida fi Yasrib qabla al-hijrah an-nabawiyah. Beliau lahir di kota Yasrib sebelum hijrah Nabi, namanya Yasrib ya, sekarang Madinah. Bi asri sanawat wa aslama wa huwa shaghir ya. Jadi 10 tahun sebelum hijrah dan masuk Islam masa dia kecil ya. Wa khadama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Beliau menjadi pembantu Nabi di rumah tangganya, di rumah Nabi. Wa huwa fil 'ashr min umrihi, di usia 10 tahun. Wa kana yaftakhir bidzalika, dan beliau bangga menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di samping menjadi pembantu mendapatkan ilmu yang banyak ya. Wa ruwiya al-adid min al-ahadis. Beliau banyak memberikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kama tarabba ala yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarbiyatan khassah. Sebagaimana juga beliau mendapatkan pembinaan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tarbiyah pembinaan yang khusus. Wa kana Rasul binisbalahu al-ab wal murabbi wal uswal hasanah. Ya, di pandangan Anas ya, Rasul itu adalah bapaknya. Dia juga seorang murabbi, ya, seorang pembina. Seorang murabbi ya, wal uswal hasan, dan juga seorang tauladan. Wa syahida ghazwata Badrin ma'a Rasulillah fi saniyah asyar min umrihi. Beliau ikut dalam perang Badar bersama Rasul di usia 12 tahun, ya. Coba ya, 12 tahun sudah ikut perang, ya. Kama syaraka ma'ahu fi samani ghazwat minha Hunain wa Khaybar wa Ta'if wa syahida Fatu Makkah wa Umratul Qada wa Sulhul Hudaybiyah wa Baitus Syajarah wa Hajjatul Wada. Beliau juga ikut bersama Rasul SAW dalam beberapa perang ya, di antaranya 8 perang itu kan. Ada perang Hunain, perang Khaybar, perang Ta'if, juga menyaksikan atau ikut dalam penaklukan kota Mekah, Umrah Qada, yang akhir nanti Umrah Qada ini adalah pelaksanaan ya, di saat tidak melaksanakan ibadah haji, Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, Bai'atur Ridwan atau Baitus Syajarah, dan juga haji wada ya, haji berakhirnya atau terakhir Rasul bersama sahabat ya. Nah, juga aula di Anas ibn Malik ya, bahwa Anas itu punya anak yang banyak ya. Di mana Rasulullah SAW pernah mendoakan Anas dengan mengatakan Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Rasulullah SAW pernah mendoakan Anas, ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, dan berkahilah semua yang engkau berikan kepadanya. Maka nali Anas ibn Malik al-Qasim al-Aulad. Beliau termasuk orang yang banyak anaknya, hatta sa'iba addahum. Sampai kesulitan menghitungnya karena saking banyaknya. Wa qila annahu ulida lahu min sulbihi samanuna zakaran wa ibnatani ya. Bahkan ada yang mengatakan dari ya tulang sulbi atau tulang ya dari keturunan ya. Beliau Anas bin Ali ini ada 80 anak laki-laki ya. 80 anak laki-laki dan 2 perempuan ya. Subhanallah, hebat sekali ya, karena ini berkat terkabulnya doa Nabi SAW dan tentunya penuh keberkahan. Wafatu Anas ibn Malik, wafatnya Anas, usiba Anas ibn Malik fi nihayati hayati bimaradil baros wa dha'ufa jasaduhu ya. Beliau pernah terkena kolera ya, dan akhirnya membuat dirinya lemah ya. Tufiya fil Basra fi sana as-salisa wa tis'in lil hijrah fi khilafatil Walid ibn Abdul Malik wa huwa akhiru man baqiya min ashabin Nabi. Beliau wafat pada tahun
93 ya, Hijrah, pada khilafah Walid bin Abdul Malik, berarti di khilafah Muawiyah ya, atau Bani Umayyah ya. Bani Umayyah, dan bahkan beliau termasuk orang yang terakhir, sahabat terakhir dari sahabat Nabi yang meninggal adalah beliau. Setelah beliau berarti tidak lagi ada sahabat ya. Ya, di usia ya tentunya juga lanjut ya, karena beliau kan berarti di usia 100 ya, 103 tahun ya usianya. Karena beliau meninggal di tahun 93. Beliau kan lahir 10 tahun sebelum hijrah Nabi ya. Berarti 93 tambah 10 103 ya. Berarti usianya berkah ya. Nah, syarul hadis hakaza jaa fi sahih Bukhari li akhihi min ghairi syakkin wajah fi sahih Muslim hatta li akhihi aw li jarihi ala syak. Jadi dalam hadis Imam Bukhari, jalurnya itu jalur Imam Bukhari, riwayatnya tanpa ada keraguan, yaitu adanya apa tadi? Lupa. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Ini tanpa syak ya dalam riwayat Imam Bukhari. Tapi dalam riwayat Imam Muslim ada keraguan, apakah hatta yuhibba li akhihi atau yuhibba li jarihi. Ya, ada keraguan di situ, apakah li akhi atau untuk saudaranya atau untuk tetangganya ya. Nah, karenanya yang ini adalah yang pertama li akhihi ya, walaupun juga boleh disebutkan menurut Imam Muslim dalam kondisi keraguan ya. Qaulul ulama yakni la yu'minu minal iman at-tam. Ya, maksudnya adalah tidaklah beriman dengan iman yang sempurna, wa illa fa aslul iman yahsul liman lam yakun bihadhi sifah. Jika tidak demikian maknanya, maka dasar iman seseorang adalah tidak bisa tercapai dengan sifat seperti ini. Wal murad maksudnya adalah yuhibbu li akhihi minat ta'at, ya, mencintai saudaranya dari berbagai ketaatan. Wal asya al mubahat, dan berperkara yang dibolehkan. Wa yadullu alaihi ma jaa fi riwayat Nasa'i hatta yuhibba li akhihi minal khairi ma yuhibbu li nafsihi. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam jalur lain, yaitu riwayat riwayat Nasa'i, hatta sampai dia mencintai li akhihi minal khair, mencintai saudaranya dari kebaikan-kebaikan sebagaimana dia mencintai dirinya. Jadi maksud mencintai seseorang itu atau saudara itu kebaikan ya, ketaatan. Bukan semua yang ada dalam diri saudaranya, baik itu yang baik atau yang buruk ya. Kadang ada orang cinta, senang sama seseorang, baiknya diikuti, buruknya pun diikuti, ya, bahkan dibela kalaupun dia berbuat jahat. Ya. Nah, ini jangan. Yang baik diikuti, dicintai, yang buruk jangan diikuti ya, atau berusaha untuk diislah ya, diperbaiki. Qala asy-syaikhu Abu Amru ibnu Shalah ya, wa hadza qad ya'idu min as-sa'bil mumtani' ya. Ini ada sulit-sulit gampang sebenarnya. As-sabu al-mumtani ya. Ya, jadi agak sulit ya, sebenarnya dianggap gampang ya gampang, tapi ya agak sulit juga itu kan. Walai sakadzalika, meskipun demikian ya tentunya tidak demikian, meskipun berusaha untuk bisa mudah dilakukan. Ai la yakmulu imanu ahadikum. Maksudnya adalah sini tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi fil Islam, sampai dirinya mencintai saudaranya dalam Islam, ma yuhibbu li nafsihi, dari apa yang dia sendiri mencintai dirinya. Wal qiyam bidzalika, bentuknya adalah yahsulu bi an yuhibba lahu husulu misla dzalik, yaitu dia berusaha untuk mencintai, meraih seperti itu, min jihatin la yuzahimuhu, dari sisi yang tidak membuat dirinya ya yuzahim, membuat dirinya penat ya, atau membuat dirinya kagok gitu kan, fiha, di dalamnya, bihaitsu la yanqusu alaihi syai'un minan ni'mah, yang tidak mengurangi sedikit pun dari kenikmatan yang dimiliki. Wa dzalika sahlun qarib, ini adalah sangat mudah, al-qalbil salim, bagi orang yang memiliki hati yang bersih. Ya, orang yang hatinya baik, orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya jernih akan mudah mencintai seseorang ya, saudaranya yang muslim ya. Tapi akan sulit, wa inna ma ya'suru, ya akan sulit dia melakukan itu alal qalbid dagli, orang yang hatinya degil ya, orang yang hatinya ya tidak baik, tidak bagus ya, orang hatinya kotor, akan sulit untuk mencintai saudaranya
Apalagi jika saudaranya, maaf mungkin ada yang miskin, ya, ada yang tidak punya kemampuan, atau mungkin kurang ya pemahaman ilmunya, gitu kan. Akhirnya dia merasa menjaga jarak dengan saudaranya yang khawatir dirinya dimanfaatkan oleh saudaranya yang miskin, gitu kan. Nah, ini tentunya ya akan sulit kalau misalkan hatinya memang degil, hatinya kotor, tapi akan mudah orang yang punya hati yang bersih dan hati yang ya suci ya. Afanallahu ta'ala wa ikhwanana ajmain. Semoga Allah memaafkan kita semua dan saudara-saudara kita seluruhnya untuk bisa membentuk diri kita memiliki hati yang bersih. Qala Abu Zanad ya zahiru hadal hadis at-tasawi. Zahirnya hadis ini adalah kesamaan ya. Kita memiliki kesamaan di hadapan Allah ya. Semuanya adalah sama di hadapan Allah sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Wa haqiqatuhu at-tabdil, meskipun hakikatnya adalah ada di sana perbedaan kemuliaan ya. Li'annal insan yuhibbu an yakuna afdalan nas, karena setiap manusia pasti ingin memiliki ya kelebihan dari yang lain ya. Fa idza ahabba li akhihi misluhu, jika dia mencintai saudaranya seperti itu, faqad dakhala fi jumlatil mafdulin, maka dirinya termasuk kelompok yang dimuliakan. Ala tara anal insan yuhibbu an yantasifa min haqqihi wa madlamatihi. Tidakkah engkau perhatikan bahwa manusia itu senang ya diberikan ya haknya ya, baik dirinya dalam kondisi yang baik atau dalam kondisi dizolimi ya. Fa inna akmala imanihi, kesempurnaan iman seseorang, wa kana li akhihi indahu mazlamatun ya, bahwa dia sempurna imannya dan dia memiliki saudara yang waktu itu dia melakukan kezaliman, au hakun atau haknya, misalkan dia teraniaya atau memiliki hak, badara ila insafihi min nafsihi, dia akan berusaha bersungguh-sungguh segera memberikan nasihat atau memberikan perbaikan dari dirinya. Wa in kana alaihi fihi masyaqqah, meskipun dia berat untuk melakukannya. Ya kan dalam hadis dikatakan unsur akhaka zaliman au mazluman ya. Tolonglah saudaramu baik dalam keadaan dia zalim, menganiaya atau teraniaya. Maka sahabat bertanya, kalau mazlum mungkin ya Rasul, kalau orang teraniaya mungkin kita tolong. Tapi bagaimana caranya dengan orang saudara yang zalim? Caranya bagaimana menolong mereka? Ya, maka kata Nabi, antum sika ya yadahu au fimanamahu, kamu tahan tangannya sehingga dia tidak berbuat zalim ya. Itu menolong saudaramu yang zalim ya. Wa yuhqi anal Fudail ibn Iyad qala li Sufyan ibn Uyainah, diceritakan bahwa Fudail bin Iyad berkata kepada Sufyan bin Uyainah, in kunta turidu an yakuna nas mislaka fama addaita lillahil karim an-nasiha fa kaifa anta tawadu annahum dunaka. Ya, jika Anda ingin seperti kebanyakan manusia sepertimu, tapi engkau tidak menunaikan untuk Allah yang mulia nasihat, bagaimana mungkin Anda ingin mereka seperti kamu ya. Jadi hakikatnya apa? Bahwa gunakanlah keimanan itu untuk menasihati saudara yang memang perlu nasihat ya. Kalau ingin mereka seperti kita itu kan, maka itulah bagian daripada mencintai saudara ya. Wa qala ba'dul ulama fi hadzal hadis min al-fiqhi anal mu'min ma'al mu'min kan nafsil wahidah. Ya. Dari hadis ini juga secara fikih disebutkan bahwa mukmin dengan mukmin lain seperti satu jiwa ya. Kita satu tubuh kan, masing-masing punya tubuh ya. Yang mana setiap tubuh ini pasti memiliki hak ya, memiliki hak untuk diperhatikan. Bayam bagi an yuhibbalahu ma yuhibbu li nafsihi. Kita tentunya mencintai anggota tubuh kita ya. Wajah yang sering dibasuh ya, baik diberikan make up itu kan, tangan yang sering dicuci tangan, kaki yang sering dicuci kaki, terus anggota tubuh yang sering dibasuh atau dengan mandi kan, itu karena kita mencintai anggota tubuh kan, sehingga tubuh kita bersih ya, bahkan juga ya nyaman dalam beraktivitas. Nah, ini kan kecintaan saudara diri sendiri, ma yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi. Nah, akhirnya kepada saudara seharusnya begitu kan, mencintai saudara sebagaimana kita mencintai diri masing-masing, min haitsu innahuma nafsun wahidah. Karena hakikatnya kita dengan saudara itu seperti satu tubuh ya. Kama ja'a fil hadisil akhar al mu'minuna kal jasadil wahid. Orang beriman seperti anggota tubuh yang satu. Idza staka minhu udwan
jika terasa anggota tubuh itu sakit, ya, tada'alahu sa'iru jasadi bil humma was sahri. Maka akan terasa pula anggota tubuh lain, ya, baik dengan humma, demam, was sahri, ya, dengan begadang, ya, atau merasa tidak bisa tidur, ya. Wallahu alam, ya. Nah, ini makna mufradatnya qauluhu ta'ala, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadakum ay latimu imanu ahadina. La yu'min berarti bukan berarti tidak beriman, ya. Lakin la yatim, tidak sempurna iman seseorang. Panafyuhuna lil kamal, ya, kata la itu untuk menunjukkan kesempurnaan, ya. Walaysa nafyan, bukan menghilangkan terhadap dasar keimanan, ya. Manal iman al-iqrar al-mustalzam bil qabul wal iz'an wal iman huwa mutabiqun lisyar'i, ya. Iman itu adanya ketetapan dalam penerimaan, ketundukan, dan juga sesuai dengan syariat, ya. Mahalul iman al-qalbu wal lisan wal jawarih, ya. Tempatnya iman itu adalah hati, lisan, dan anggota tubuh, ya. Jadi iman itu yakunu bil qalbi, yakunu bil lisan, wa yakunu bil jawarih, ya. Ai anna qaula lisan yusamma imanan wa amal jawarih yusamma imanan wa dalil qaulul azza wa jalla wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum wa qala mufassirun, ya, imanukum ay salatakum ila baitil maqdis, ya. Jadi iman itu bukan hanya satu, ya. Iman itu dalam 3 hal. Di hati, di lisan, di anggota tubuh. Kalau hati itu artinya kemantapan jiwa mengimani Allah, lisan itu berkata asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah atau la ilaha illallah. Jawarih melaksanakan segala perintah Allah sesuai dengan syariat Allah, ya, itulah seperti sholat dan juga aktivitas yang baik lainnya, ya. Qaulu yuhibba hatta yuhibba, hatta lil ghayah, sampai yuhibba mencintai. Yuhibba li akhihi wal mahabba la tahtaj ila tafsir. Mahabbah itu ya enggak perlu ditafsirkan sebenarnya, wala yutafsiru illa iskalan wa khafa'an. Fal mahabba yal mahabbah, cinta itu cinta. La tufasir bi abyanin min labziha, ya. Makanya ada ungkapan cinta itu bukanlah sesuatu yang bisa ditafsirkan, tapi bisa dirasakan, kan? Ya. Wa qauluhu li akhihi ay al mu'min, ya. Akhi itu artinya orang beriman. Ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya, min khairin wa daf'i syarrin wa difa'in anil ardi, ya. Bentuknya kebaikan atau menolak keburukan atau juga mempertahankan kehormatan, ya. Itulah ma yuhibbu li nafsihi. Nah, fil hadis sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam anau qala man ahabba an yuzahzah anin nar, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, wa yadkhulanal jannah, dan masuk ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu, ya, maka datangilah tempat dia, ya, mendapatkan harapan, ya. Wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yati ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan datangilah orang yang dia mencintai untuk diberikan sesuatu, ya, dia mencintai untuk diberikan sesuatu kepadanya. Asyahid huna qauluhu wal ta'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Maksudnya adalah datangilah, cintailah seseorang sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Oh, ini syarul hadis lagi, ya. Qauluhu la yu'minu ahadukum ay la yakmul imanu rajulin minkum wa hadza yadullu ala anal iman yazidu wa yanqus, ya. Ini menunjukkan bahwa iman itu, ya, bertambah dan berkurang. Ya, min asbabi zatil iman ma'rifatu asma'illah wa sifatihi, mengenal nama Allah dan sifat-sifatnya, an-nazaru fil ayat al-kauniyah wa syar'iyyah, ya, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan fi'lu ta'at wa tarku ma'asi, ya, melakukan yang baik atau ketaatan, meninggalkan maksiat. Inilah sarana untuk menambah iman. Nah, win asbabi naqsil iman, ya, sebab berkurangnya iman, al-jahlu billah, tidak mengenal Allah dan nama Allah, al-ghaflah, lalai, wal i'rad, ya, dan juga berpaling dari melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, fi'lul ma'asi wa tarki ta'at, melakukan kemaksiatan, meninggalkan ketaatan, ya. Qaulu hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, ay min khairin wa daf'in wa syarrin wa difayin al ardi wa ghairu zalika. Sampai mencintai saudaranya adalah dia ingin memberikan kebaikan kepada saudaranya, menolak segala keburukan, mempertahankan kehormatan.
Wa qad qila anna kalimat li akhihi laisa li akhil mu'min. Ada yang mengatakan ya, bukan sekedar saudaranya muslim ya, akhi itu, tapi juga yatanawal li akhi ghairul mu'min. Mencakup juga saudara yang bukan mukmin. Kenapa? Karena di anal ukhuwah salah satu anwa. Ukhuwah itu ada tiga jenis ya. Ada al-ukhuwah al-insaniyah al-basyariyah, ada persaudaraan sesama manusia. Seluruh manusia itu bersaudara hakikatnya kan. Mau dia orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang Barat, orang Amerika, kan? Orang Afrika dan sebagainya, mau yang warna kulit putih, hitam, mau yang bahasanya berbeda-beda, semuanya manusia. Ini namanya saudara. Walaupun dia tidak memilih agama atau beragama yang berbeda dengan yang lain, itu tetap sebagai saudara, sebagai manusia. Sebagai binatang punya persaudaraan juga dengan binatang lain, kan? Kita juga sebagai manusia tentu punya persaudaraan sesama manusia. Maka sangatlah hina orang yang menyiksa atau juga ya menyakiti manusia lain, ya. Padahal dia saudaranya sendiri. Nah, yang kedua adalah al-ukhuwah al-wataniyah, ya persaudaraan sesama satu bangsa, satu negara. Ya, kita ini orang Indonesia, kita bersaudara walaupun berbeda suku, berbeda dari provinsi mana, berbeda asal daerah kan. Mau ada yang Jawa, Betawi, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, Papua dan sebagainya, semuanya satu saudara sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya juga sangatlah hina atau buruklah seseorang saudaranya sesama satu negara kok malah disakiti ya. Nah, yang terakhir adalah yang lebih spesifik al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam ya. Nah, wa min ukhuwatil mu'min ila ghairihi an yad'u lahu bil khair. Nah, di antara ciri kecintaan dirinya seorang mukmin kepada saudaranya yang bukan mukmin adalah mendoakan yang baik-baik. Misalkan saudara insan ya, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sebagaimana Allah berikan hidayah kepada saya gitu kan. Misalkan dia mengenal sesuatu ya, seseorang kan gitu kan. Wah, sini sangat baik dia tapi sayang tidak Islam. Doakan. Semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Kalau dia akhirnya dengan doa kita mendapatkan hidayah dari Allah, maka selama dia beribadah, pahala pun akan diberikan kepada orang yang mendoakannya kan. Ya, dan wal iman ya, kebaikan dan iman kama anau yatanawal zalika, sebagian dirinya mendapatkan itu ya. Begitu juga dengan saudara sesama negara kan. Mungkin ada juga apakah mungkin saudara keturunan atau saudara sesama anak bangsa yang tidak muslim, doakan saja. Mudah-mudahan umat Islam menjadi banyak oleh karena mereka yang kita doakan menjadi muslim ya, yang sebelumnya tidak Islam. Ya. Ma yuhibbu li nafsihi ay fadlu mahabbatil mar'i li ikhwanina, ma yuhibbu li nafsihi mahabbatul mar'i li akhi, ma yuhibbuhu li nafsihi min syu'abil iman ya. Apa yang dicintai oleh dirinya, artinya keutamaan yang diinginkan oleh seseorang terhadap saudaranya sebagaimana dia ingin mendapatkannya kan. Kan kita ingin mendapatkan sesuatu yang diperhatikan ya oleh diri kita atau orang lain kan. Nah, begitulah juga kita harusnya kepada orang lain kita perhatikan dia. Mahabbatul mar'i li akhi, ma yuhibbu li nafsihi min syu'abil iman, bagian daripada iman. Ai yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi min umuri dini wa dunya. Saudaranya sebagian dari dirinya dari urusan dunia dan urusan agama dan dunia. Wa kadza ana la yuhibbu ila khair wa yakrihu syarr. Sebagian dia tidak mencintai kecuali yang baik dan membenci keburukan ya. Nah, ini min fawaid ya. Fawaidnya ada berapa nih? Waduh, ada banyak ya. Ada 8 ya. Baik, mungkin ini nanti bisa dibaca sendiri ya, dari hadisnya atau dari faidahnya. Kayaknya udah zuhur ya. Nah, Ustaz. Ini kok nggak ada azan ya. Baik, ini saja mungkin ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disimpan, nanti ditanyakan pekan depan. Dan kita masih termasuk ya pekan depan ya untuk menambah. Nanti kita sepakati ya ujian dari mana saja ya. Baik, itu saja. Syukron ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Ya. Akhir kalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.